Ya, masih semangat ya anak-anak semua. Harus tetap semangat supaya mendapat ilmu yang bermanfaat. Nah, kemarin di matematika, kalian sudah mengenal bilangan bulat, sudah belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Ibu harap kalian sudah menguasai materi tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Masalah di sini dalam artian soal cerita yang berhubungan dengan bilangan bulat. Nah, simak baik-baik ya videonya. Ada trik penyelesaian untuk menyelesaikan soal cerita atau masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Biasanya kalau soal cerita disajikan dalam bentuk cerita yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, kemudian kita harus menyelesaikannya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, pahami soal dengan baik. Baca soal dari awal sampai akhir. Pahami maksudnya apa. Yang kedua, tentukan apa yang ditanyakan atau perintah soal. Kalau sudah membaca dari awal sampai akhir, tentukan apa yang ditanyakan dalam soal itu atau apa perintahnya supaya tidak salah langkah. Yang ketiga, sajikan kalimat matematikanya. Kalimat matematika itu misalnya ditambah atau dikurang atau dikali atau dibagi. Nah, untuk bilangan bulat hmm, lebih mudah disajikan dalam bentuk penjumlahan ya, supaya lebih mudah. Kemudian, ingat istilah-istilah yang digunakan dalam bilangan bulat. Nah, kemarin di awal Ibu sudah menyampaikan istilah-istilah yang sering digunakan dalam bilangan bulat. Istilah-istilah itu nanti untuk menentukan tandanya positif atau negatif. Nah, contohnya kemarin maju mundur. Maju berarti positif, mundur negatif. Kalau pedagang, untung berarti positif, rugi negatif. Depan belakang, depan positif, belakang negatif. Atas bawah, atas positif, bawah negatif. Itu harus benar-benar diingat dan dipahami. Selanjutnya, kita akan ke contoh soal penerapan dari trik yang disampaikan di awal tadi. Suhu di sebuah ruangan 28 derajat Celcius. Seseorang menghidupkan pendingin ruangan atau AC sehingga suhunya turun 10 derajat Celcius. Berapakah suhu ruangan sekarang? Nah, yang ditanyakan adalah suhu ruangan sekarang. Oke, kita urut dari yang pertama ya. Suhu di sebuah ruangan 20 derajat Celcius. Kita tulis 28. Seseorang menghidupkan pendingin ruangan sehingga suhunya turun. Nah, kita ubah dulu berarti tambah ya, tambah dulu. Kemudian turun 10 derajat. Turun itu berarti negatif. Berarti 28 ditambah negatif 10. Ingat kemarin, ada positif tambah negatif. Angkanya, tandanya ikut yang besar. Berarti 28 sama 10 besar 28. 28 positif. Berarti nanti jawabannya positif. Angkanya dikurangkan. Angka besar kurang angka kecil. 28 kurang 10. Berapa? Iya, betul. 18. Nah, untuk menjawab soal cerita, tidak berhenti sampai di sini. Di setiap mengerjakan soal cerita, diberi atau diakhiri dengan jadi. Nah, kita ambil dari soalnya. Soalnya tadi yang Ibu cetak Ibu beri warna merah ya. Berapakah suhu ruangan sekarang? Jadi, suhu ruangan sekarang adalah 18 derajat Celcius. Paham di contoh satu? Ya,
Contoh 2, oke itu masih ada yang belum Ibu animasi. Contoh 2, sebuah kapal selam berada 200 meter di bawah permukaan laut. Kemudian, kapal itu naik pada kedalaman 50 meter. Setelah itu, kapal selam turun lagi 200 meter. Berapa jarak kapal selam itu dari permukaan air sekarang? Mari kita jawab ya. Jawab. Sebuah kapal selam berada 200 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut. Jadi ditulis negatif 200. Kemudian kapal itu naik. Naik berarti nanti positif. Ditambah positif 50. Tapi belum berhenti soalnya. Setelah itu, kapal selam turun lagi 200 meter. Berarti masih ditambah, tapi ditambah turun lagi. Berarti negatif 200. Nah, ada 3 angka, ada 2 operasi ya, tambahnya ada 2. Kita satu-satu dulu. Dari negatif 200 tambah 50. Negatif tambah positif. Tandanya ikut angka yang besar. Negatif 200 tambah 50. 200 sama 50 besar 200. Berarti nanti tandanya negatif. Kemudian angka besar dikurangin angka kecil. 200 dikurang 50. Berapakah? Ya, negatif 150. Belum selesai karena masih ada angka lagi. Nah, ditambah negatif 200-nya dipindah ya. Dipindah, kemudian kita tinggal menyelesaikan negatif 150 tambah negatif 200. Negatif tambah negatif. Sama tandanya, berarti nanti pasti jawabannya negatif. Angkanya di jumlah 150 tambah 200. Berapa? Ya, negatif 350. Nah, sama seperti contoh satu tadi, tidak selesai di sini. Kita kembali ke soal tadi, berapa jarak kapal selam itu dari permukaan air sekarang? Jadi, jarak kapal selam dari permukaan air sekarang adalah 350 meter, itu kurang meter ya, di bawah permukaan laut. Loh Bu, tadi kita hitung negatif 350, tapi kenapa dijadinya hanya 350? Nah, perhatikan, tadi kita hitung negatif 350. Negatif, karena kapal selam, berarti artinya di bawah permukaan laut. Jadi cukup ditulis 350 di bawah permukaan laut. Itu artinya negatif 350. Perhatikan ya. Kemudian, ya, contoh yang ketiga. Ya. Pada sebatang pohon kelapa, seekor tupai berada pada ketinggian 8 meter di atas permukaan tanah. Tupai itu naik ke atas lagi 4 meter. Kemudian turun sejauh 7 meter ke bawah. Berapa meter ketinggian tupai sekarang di atas permukaan tanah? Kita jawab satu-satu, kita urut dari kalimat pertama. Pada sebatang pohon kelapa, seekor tupai berada pada ketinggian 8 meter di atas permukaan tanah. Berarti kita tulis 8, positif 8. Tupai itu naik ke atas lagi, naik ke atas berarti nanti positif. Kita tambahkan ya. Tambah positif 4. Kemudian ada angka lagi, atau soalnya belum selesai. Kemudian turun sejauh 7 meter ke bawah. Ditambah lagi, tapi turun sejauh 7 meter, berarti turun negatif 7. Nah, sama angkanya seperti contoh 2 tadi ya, ada 3 angka. Kita selesaikan 2 angka terlebih dahulu. Ya, 8 tambah 4, ini mudah. Berapa 8 tambah 4? 12. Kemudian ditambah negatif 7-nya dipindahkan.
positif tambah negatif. 12 tambah negatif 7. Berarti tandanya ikut angka yang besar. 12 sama 7 besar 12. 12 tandanya positif. Berarti nanti jawabannya positif. Pintar. Kemudian angkanya dikurangkan. Angka besar kurang angka kecil. 12 kurang 7. Ya, betul. 5. Tapi belum selesai, kita beri jadi. Berapa meter ketinggian tupai sekarang di atas permukaan tanah? Jadi, ketinggian tupai sekarang adalah 5 meter di atas permukaan tanah. Semakin paham ya? Ya, contoh 4. Suhu udara di kutub utara pada malam hari mencapai negatif 18 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu naik 14 derajat Celcius. Berapa suhu udara di kutub utara pada siang hari? Nah, kita jawab. Diruntut lagi, dibaca lagi soalnya dari awal. Suhu udara di kutub utara pada malam hari mencapai negatif 18 derajat Celcius. Kita tulis negatif 18. Pada siang hari, suhu naik 14 derajat Celcius. Tambah positif 14, karena naik ya. Berapa suhu udara di kutub utara pada siang hari? Nah, negatif tambah positif. Lihat angkanya besar 18 atau 14? Ya, besar 18. 18 tandanya negatif, berarti nanti jawabannya negatif. Kemudian angkanya dikurangkan. Angka besar kurang angka kecil. 18 kurang 14, yaitu negatif 4. Nah, tapi tidak berhenti di sini. Kita seperti tadi ya, berapa suhu udara di kutub utara pada siang hari? Jadi, suhu udara di kutub utara pada siang hari adalah negatif 4 derajat Celcius. Atau bisa dituliskan gini. Jadi, suhu udara di kutub utara pada siang hari adalah 4 derajat Celcius di bawah 0. Ini artinya sama ya. Kalau tidak ada di bawah 0-nya, maka dikasih negatif 4 derajat Celcius. Kalau sudah ada kata di bawah 0, tidak perlu pakai negatif. Paham? Contoh 5. Diketahui, suhu udara di dalam ruang pendingin adalah negatif 6 derajat Celcius. Jika suhu udara di luar lemari pendingin pada saat itu 32 derajat Celcius, berapa selisih suhu udara di luar dan di dalam ruang pendingin? Yang ditanyakan adalah berapa selisih. Selisih itu berarti nanti dikurang. Atau berapa perbedaannya, itu juga bisa ya. Kalau perbedaan itu berarti nanti dikurang. Berapa selisih suhu udara di luar dan di dalam ruang pendingin? Nah, jawabnya suhu udara di luar itu 32. Angka besar dikurang angka kecil ya. 32 dikurang karena selisih negatif 6. Nah, terus kita jadikan penjumlahan supaya mudah. Atau jika ada dua tanda yang ketemu, maka jadi tambah. 32 kurangnya diubah jadi tambah, negatif 6-nya, lawannya ya, lawan negatif 6 adalah 6. Jadi, 32 tambah 6 adalah 38. Pinter. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak, jangan lupa ditulis. Jadi, selisih suhu udara di luar dan di dalam lemari pendingin adalah 38 derajat Celcius. Ini kalau ditanyakan selisih. Selisih atau perbedaan. Contoh yang berikutnya, contoh ke-6. Ini sedikit berbeda ya dari yang sebelumnya. Pada pagi hari, suhu suatu tempat adalah negatif 5 derajat Celcius. Pada siang hari, suhunya naik menjadi 11 derajat Celcius. Berapa kenaikan suhu pada tempat tersebut?
Yang ditanyakan di sini adalah berapa kenaikan suhunya. Sedangkan tadi di contoh 5 atau 4, yang ditanyakan itu adalah berapa suhunya pada siang hari. Nah, kalau yang ditanyakan berapa kenaikan suhunya, berarti hampir sama dengan selisih ya, dikurang nanti. Angka besar dikurang angka kecil. Jawabnya, suhu pada siang hari adalah 11 derajat Celcius. Kita tulis 11. Kemudian dikurang suhu pada pagi hari, yaitu negatif 5. 11 dikurang negatif 5. Diubah menjadi lawannya supaya mudah. 11 kurang lawannya tambah, kemudian negatif 5. Lawannya positif 5. Jadi 11 tambah 5. Hasilnya 16. Jadi, kenaikan suhu pada tempat tersebut adalah 16 derajat Celcius. Nah, kalau belum paham bisa dihitung manual. Logis nggak sih jawaban kita? Pada pagi hari negatif 5. Kemudian pada siang hari 11. Naik berapa sih dari negatif 5 ke 11 itu? Nah, kalau naik ingat ya karena suhu ya. Berarti angkanya semakin kecil kalau yang negatif. Dari negatif 5 kemudian menjadi negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada 16 langkah. Berarti kenaikan suhu pada tempat tersebut adalah 16 derajat Celcius. Nah, demikian anak-anak video tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat. Semoga dapat dipahami ya, dan selamat mengerjakan soal latihan. Terima kasih.